Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya menemukan video yang dimana mengenai tragedi bentrok antara PWLS dengan FPI yang berada di Pemalang, Jawa Tengah. Ternyata bupatinya ini tidak netral, teman-teman. Jadi bupatinya ini ternyata adalah Kibin, yaitu Kibin dari Bapak Rizik Syihab. Ya pantas saja teman-teman ya, bupatinya itu malah ketika Bapak Rizik Syihab itu ceramah, yang katanya ceramah, itu ada di sebelahnya. Jadi bupatinya itu ada sebelah Bapak Rizik Syihab. Dan bahkan ya Bupati Pemalang ini teman-teman ya, itu berbohong kepada publik. Naudzubillah. Jadi saya sangat heran sekali teman-teman ya, kenapa mereka itu ya itu tidak netral. Jadi kalau seorang pemimpin ya harusnya netral, tidak memihak sana, tidak memihak sini. Ini malah membohongi publik. Dan yang saya heran lagi teman-teman ya, enggak Habibnya, enggak Mukibinnya, ternyata sama saja teman-teman. Astagfirullah. Nah teman-teman, di sini ada video dari Kiai Mubarak ya. Kiai Mubarak ini mengatakan bahwasanya Bupati Pemalang berbohong kepada publik. Coba mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya Mubarak, Ketua PWI LS Provinsi Jawa Tengah dan juga Ketua PWI LS Pusat. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ataupun meluruskan ya sesuatu yang disampaikan yang bukan ataupun yang tidak pernah dilakukan oleh pemerintah daerah Pemalang. Coba kita lihat rekaman jumpa pers Pemda pada beberapa waktu yang lalu. Mari kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semua. Kami Forkompimda Kabupaten Pemalang hari ini melaksanakan konferensi pers terkait dengan kejadian tadi malam tanggal 23 Juli 2025 yang alhamdulillah semua terlaksana dan juga sudah kita bisa pengukuran yang bisa kita antisipasi sehingga tidak jatuh korban jiwa dan alhamdulillah berjalan dengan selesai sampai dengan waktu yang sudah kita harapkan segera diselesaikan. Dan bersama ini kita malam ini menyampaikan keterangan-keterangan yang mungkin bisa menjadi pemahaman bagi semua pihak. Dan saya yakin masyarakat Kabupaten Pemalang sudah sangat cerdas, sudah sangat cermat membaca kondisi dan juga berita-berita yang ada sehingga tidak menimbulkan persepsi-persepsi yang salah. Dan insya Allah ini semua tujuannya untuk membawa kebaikan kita semua masyarakat Kabupaten Pemalang. Penanganan korban kita sudah memberikan perawatan di seluruh rumah sakit dan kita juga memberikan bantuan pengobatan untuk semua korban dan ada 8 sudah rawat jalan. Untuk rumah yang rusak bagaimana? Untuk rumah yang rusak semua masih dalam penyidikan pihak berwajib. Mungkin terkait pencegahan Pak biar hal-hal serupa tidak terjadi di kemudian hari. Kita telah mendengarkan bahwa beliau Bapak Bupati katanya telah memberikan bantuan berupa perawatan maupun bentuk lainnya ya, dalam hal ini adalah biaya perawatan bagi pasien yang ataupun korban bentrokan antara PWI dengan FPI yang dirawat di rumah sakit. Perlu saya sampaikan bahwa sampai hari ini tidak ada bantuan apapun yang diberikan oleh Bupati maupun pemerintah Kabupaten Pemalang kepada korban-korban baik yang dirawat maupun yang rawat jalan ya di Rumah Sakit Pemalang
oleh pemerintah Kabupaten Pemalang ataupun oleh Bapak Bupati. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Bupati itu tidak benar atau alias kebohongan. Korban-korban itu datang ke puskesmas dengan biaya sendiri, juga yang mondok di rumah sakit maupun yang sekarang karena kondisi jarak antara Pekalongan dengan Pemalang jauh, kita rujuk ke rumah sakit ke Pekalongan ini pun semua biaya ditanggung oleh PWI LS beserta seluruh keluarga besar PWI LS. Jadi mohon maaf seluruh masyarakat, biar ini terang benderang bahwa sampai hari ini belum ataupun tidak pernah ada bantuan dari pemerintah Pemalang maupun dari Pak Bupati Pemalang. Ini biar masyarakat tahu, biar tidak menjadikan fitnah di tengah-tengah polemik seperti ini. Saya kira itu dari saya penjelasan kami, intinya bahwa tidak ada ataupun tidak pernah ada bantuan dari pemerintah Pemalang maupun dari Bupati Pemalang untuk korban-korban bentrokan antara PWI dengan FPI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah ya, saya nggak habis pikir ya teman-teman. Ini Pak Bupati kok dengan entengnya menjawab korban ini ya sudah kita bantu rawat, obat-obatan, ada 8 orang. Apa nggak malu gitu ya? Kibin. Jadi kenapa harus nggak berbicara jujur gitu teman-teman ya? Dan ini Bapak Kiai Mubarok ini Ketua PWILS teman-teman ya, Jawa Tengah Pusat. Dan beliau ini berbicara apa adanya. Jadi nggak ada itu bantuan-bantuan dari Bupati yang tadi itu yang diucapkan teman-teman. Itu bohong itu. Gimana ini kalau Bupati kok bisa bohong gitu ya? Katanya membantu korban bentrok antara PWLS dengan FPI. Ternyata bohong. Dia kok sama yaitu dengan majikannya gitu teman-teman ya. Ya isinya hanya bohong gitu. Ceramah juga bohong. Isinya hanya apa teman-teman? Orasi-orasi, memprovokasi. Astagfirullah. Jadi nggak Habibnya, nggak Kibinya ya sama saja teman-teman, bohong gitu. Jadi seharusnya kalau menjadi seorang bupati ya harus netral, ya harus menolong warganya. Ini malah lebih berpihak kepada majikannya teman-teman. Astagfirullah. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi mengenai bentrok PWILS dengan FPI, di sini saya akan ceritakan sedikit teman-teman, dan saya mendengar yaitu dari Gus Abbas Buntet, yang dimana semestinya PWILS ini ketika hendak mendatangi yang katanya ceramah Bapak Rizik Syihab itu teman-teman, itu sudah negosiasi, mau rembukan sudah. Nah waktu itu ya ketika PWILS ini mau nyamperin, dikira mau nyerang teman-teman. Jadi mereka itu sudah mempersiapkan semuanya, senjata, ada parang, ada golok, ada celurit, ada badik, ada batu. Jadi mereka itu diserang duluan. Nah ini adalah penjelasan dari tanggapan dari Gus Abbas Buntet teman-teman. Nah yang namanya diserang ya mempertahankan diri teman-teman. Dan buktinya itu banyak, yaitu korban itu dari PWILS teman-teman. Karena diserang secara tiba-tiba. Padahal yang kata Gus Abbas Buntet itu, mereka itu yang diserang itu adalah orang-orang sepuh. Karena yang mau rembukan itu kan ya orang-orang sepuh di depan. Malah diserang, bahkan ada yang sampai itu ya teman-teman, kasihan tuh matanya sampai kena itu ya, sajam gitu. Dan bahkan masih 1 orang yang kritis. Ya belum sadar. Allahu Akbar. Jadi gini teman-teman ya, kalau PWILS itu tidak didoktrin untuk memusuhi FPI, tidak didoktrin untuk menyerang FPI, apalagi membawa senjata teman-teman. Nah kalau kibin-kibin ya itu mereka sudah didoktrin dari awal. Jadi yang tidak percaya Habib PKI. Astagfirullah. Jadi ya bantai gitu teman-teman. Nah seperti jejak digital dari Bapak Rizik Syihab teman-teman ya, itu kan udahlah kita perang saja ya, asa golok, suruh asa teman-teman, sajam. Na'udzubillah. Ini kan sama halnya mengadu domba teman-teman antara pribumi dengan pribumi. Jadi nggak ada ya teman-teman ya cucu Nabi seperti ini. Tapi mereka itu masih saja mengaku-ngaku sebagai zuriat baginda Nabi SAW. Padahal tidak ada teman-teman. Tidak ada mirip sama sekali lah teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang sampaikan. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.